Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarmu hari ini? Semangat di dalam belajar untuk menghadapi penilaian akhir jenjang di tahun 2025 ini. Mari sebelum kita belajar, mari kita akan berdoa. Ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mau belajar, ya Tuhan, dalam persiapan kami untuk penilaian akhir jenjang, pelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati ya Tuhan, berikanlah hikmat yang datangnya daripadamu, sehingga kami dapat memahami pembelajaran ini dengan baik, dapat kami ya Tuhan lakukan di dalam penilaian, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami beralaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Para tekan share screen sebentar. Tunggu sebentar. Oke sih, apakah sudah terlihat? Sudah, siap. Oke. Silakan dimulai. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Kristen. Nah, di sini ada 40 soal yang akan kita bahas. Ya, dimulai dari soal pilihan ganda terlebih dahulu. Soal pilihan ganda ada 20 soal. Ya, kita akan mulai. Untuk kategori soal yang pertama, soal pilihan ganda. Mulai dari nomor 1, sikap mengasihi Allah dan sesama diwujudkan dengan perbuatan nyata. Perbuatan nyata apa? Jawabannya adalah C. Berempati kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nomor 2, bisa dinaikkan Pak Robert pertanyaannya. Nomor 2, jika kita sudah melanggar perintah Tuhan, sebaiknya segera apa anak-anak? Segera bertobat dan memohon pengampunan dosa. Jawabannya C. Oke, lanjut di nomor yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus menghendaki jika kita menghadapi masalah yang berat adalah bagaimana ya? Kalau kita menghadapi masalah yang berat, yaitu D, tetap kuat dan tidak putus asa. Nomor yang keempat, peristiwa alam gempa bumi menunjukkan bukti bahwa Allah berkuasa atas B, kehidupan seluruh bumi. Nah, lanjut nomor yang kelima, sifat kesucian diberikan Tuhan kepada manusia agar C, tidak melakukan perbuatan dosa. Oke, sudah. Kemudian yang nomor yang ke-6, Yesus berdoa dengan perasaan sedih karena kelemahannya sebagai manusia. Kita tahu bahwa Allah kita adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ini dia sedih karena kelemahannya sebagai manusia. Nomor yang ke-7, pertumbuhan karakter manusia agar tidak punya sikap sombong dibiasakan dengan sikap
rendah hati. B. Oke. Nomor 8. Akibat dosa, hukuman Tuhan yang diberikan kepada Hawa adalah, jawabannya adalah B. Setiap perempuan akan susah melahirkan. Tidak mungkin dong kalau perempuan itu tidak bisa mati atau perempuan menjadi pembantu laki-laki. Jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Dalam hidup kita tidak boleh atau mementingkan diri sendiri, tetapi harus bersedia melayani orang lain. Sebagai bentuk wujud syukur kita atas kasih Tuhan. Nomor yang 10. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan. Agak turun sedikit Pak Robert, kena fotonya Pak Robert jadi bingung. Agak diturunkan sedikit nomor 10. Nomor 10 agak diturunkan sedikit, minta tolong. Nah, nomor 10 kasih ulangin sekali lagi. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Hal ini adalah syarat memberi persembahan. Memberi persembahan dengan hati yang dengan kerelaan hati, yang D. Oke. Alkitab menunjuk kepada kita jalan untuk datang kepada Allah melalui pasti Tuhan Yesus. Oke, lanjut nomor 12. Bisa minta tolong dinaikkan. Nah, melayani bagi orang Kristen adalah sebagai ucapan syukur karena diselamatkan. Jawabannya adalah yang B. Nomor 13. Dalam kehidupan jemaat awal, segala yang menjadi miliknya adalah dalam kehidupan jemaat awal, segala yang menjadi miliknya adalah C, menjadi milik bersama. Itu jemaat awal, bukan jemaat pada saat ini ya. Nah, nomor 14 kita lanjutkan. Sebelum kematian Tuhan Yesus dimulai, Tuhan Yesus bersama para murid mengadakan perjamuan. Perjamuan tersebut ditandai dengan roti dan anggur. Roti tersebut diartikan sebagai nomor 14. Ini agak sedikit miss, bukan darah Kristus. Darah Kristusnya kok 2 ya di situ, ya kan? Nah, sebenarnya jawabannya adalah D, itu tubuh Kristus. Nah, oke. Nah, nomor 16. Yang A aja. 14 itu D ya, tubuh Kristus. Oke, tubuh Kristus. Jadi minta nanti kalau misalnya ada miss, ada ya 2 darah Kristus, isi yang D aja ya. Nomor 17. 14, sekarang nomor 15, sorry. Nomor 15. Sikap bersyukur juga merupakan sebuah sikap yang A, positif. Sikap hidup yang positif. Itu kurang I Pak Robert positifnya. Nomor 16. Oke, nomor 16. Manusia dapat berpikir karena mempunyai akal budi supaya berguna. Akal budi harus dikembangkan. Jawabannya A. Oke, lanjut kita masuk ke nomor yang ke 17.
Mengasihi sesama seperti diri sendiri ditujukan pada pernyataan yang mana ya kira-kira? Jawabannya adalah D, mengobati luka teman yang jatuh. Yuk, kita lanjut nomor 18. Nehemia memiliki visi dan dia membagikan visinya dengan penuh antusias sehingga memberi inspirasi pada para pemimpin Yerusalem untuk membangun kembali tembok tersebut. Sikap Nehemia tersebut termasuk sikap peduli kepada, lanjut, kita lihat ABC-nya, jelas kepada bangsanya. Jawabannya A. Ya, kita lanjut ke nomor 19. Yuk, oke. Daud tidak gentar dengan perkataan dan ejekan Goliat kepadanya. Daud meyakini Allah bersamanya. Daud mengatakan kepada Goliat bahwa yang dia hadapi bukan dirinya, melainkan Allah semesta alam. Oke, lanjut. Nomor yang 20. Nomor terakhir untuk soal pilihan ganda. Dua hal yang harus ada saat seseorang ini berubah dan bertobat adalah, jawabannya adalah C, pertolongan Roh Kudus dan kemauan diri, perubahan dari dirinya sendiri. Ya, jadi kalau orang bertobat itu pasti ditolong oleh Roh Kudus dan ada kemauan dari dirinya untuk berubah. Yuk, sekarang kita lanjutkan 10 soal berikutnya. Soal isai, bukan isai, istilah titik-titik di bawah ini. Jawaban singkat. Nomor 1. Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita ketika berdosa. Ketika berdosa. Ya. Nah, kasih besar aja Pak Robert. Ya, benar seperti itu. Nomor 22. Berserah berarti menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan. Nomor 23. Karena disertai Roh Kudus, jika sedang menghadapi kesulitan, kita tidak boleh khawatir. Nomor 24. Setelah bertobat, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Nomor 25. Orang-orang yang mengikuti Yesus memanggil dia dengan sebutan Rabi, yang berarti guru. Oke, nomor 26 bisa dinaikkan sedikit. Nah, perumpamaan yang mengajarkan tentang pertobatan adalah perumpamaan anak yang hilang. Ya, ada perumpamaan anak yang hilang. Itu perumpamaan tentang seorang yang bertobat. Murid yang menjual Tuhan Yesus bernama, nah ini lagi ngetren ini, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nomor 28. Bila menang dalam bermain, kita tidak boleh sombong. Oke, nomor 29. Daniel suka berdoa kepada Allah sehingga dia dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Ini karena aturan dari kerajaan, jika berdoa bukan kepada raja maka akan dimasukkan ke dalam gua singa.
tetapi Daniel selamat dari singa-singa itu. Nomor terakhir, hukum kasih yang kedua adalah mengasihi sesama. Ya, ada dua hukum kasih. Yang pertama itu kita mengasihi Tuhan Allah, dan hukum kasih yang kedua adalah kita mengasihi sesama. Oke, kita lanjut di bagian yang ketiga, soal menjodohkan atau pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 31, ada 5 soal untuk jodohkan atau pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang sudah ada di sebelah kanan. Nomor 31, Goliat adalah tentara negeri mana, ayo? Jawabannya adalah E, Filistin. Oke, lanjut nomor 32. Keterbatasan Mephiboset adalah timpang. Mephiboset itu siapa? Mephiboset itu adalah anak dari Raja Saul. Masih cucunya Saul, anaknya Yonatan. Ya, dia jatuh dan timpang. Timpang itu bukan lumpuh ya, masih bisa berjalan tapi dengan terseok-seok karena jatuh. Nah, kemudian Mephiboset tetap disayang oleh Raja Daud ya, karena dia adalah anak dari Yonatan. Kita lanjut nomor 33. Kematian Tuhan Yesus. Ya, kematian Tuhan Yesus itu sering disebut dengan Jumat Agung. Ya, bukan Paskah. Kalau Paskah itu kebangkitan. Nah, kalau kematian itu masih Jumat Agung. Nomor 34, Saulus melihat cahaya besar sehingga dia menjadi buta saat perjalanan ke kota Damsyik B. Nah, dan disinilah Saulus bertobat dan mengganti namanya menjadi Paulus. Nomor 35, Daniel berasal dari suku Yehuda. Oke, lanjut ke soal Isai. Ada 5 pertanyaan. Oke, nomor 36. Jelaskan yang dimaksud dengan mati rohani. Mati rohani ialah putus hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mati secara rohani, kalau mati secara jasmani itu terpisahnya roh, ya kan, roh kita dengan badan kita. Tapi kalau mati secara rohani, putus hubungan dengan Tuhan, ya kan, putus hubungan dengan Tuhan. Tuhanan, nah itu mati secara rohani. Kita lanjut nomor 37. Sebutkan isi. Ayo, hukum kasih ada berapa anak-anak? Ada 2. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Belum selesai loh ya. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, yuk kita ulangi. Hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah isi dari hukum kasih. Hukum kasih itu adalah ringkasan dari 10 hukum Taurat. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Nah, kita lanjut ke nomor 38. Nomor 38. Siapakah yang dimaksud sesama kita? Yo, siapa yang dimaksud sesama kita? Semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, sesama kita ya semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Jadi semua orang yang ada di sekitar kita, baik kaya, miskin, tua, muda, ya kan, satu suku atau beda suku, satu keyakinan atau beda keyakinan, yang jelas sesama kita adalah semua orang yang ada di sekitar kita. Kita lanjut nomor 39. Sebutkan buah-buah roh berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Nah, buah-buah roh ini ada 9. Jadi ada 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera. Kemudian ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang ke-9 adalah penguasaan diri. Aduh, menghafalnya kok banyak kali ya, ada 9. Nah, bisa kita hafal dengan kita memuji 9 buah roh dengan lagu. Oke, 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau ikut dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulangin lagi ya, bait pertamanya saja ya, yang refnya nggak usah, karena bait pertamanya itu yang buah-buah roh. Oke, 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau anak-anak bisa lagu ini, pasti bisa dengan jelas dan sempurna untuk menjawab soal kali ini. Soal terakhir. Kemarin kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, satu Paskah itu hari raya Paskah ada rentetannya, ada Jumat Agung, lalu hari Minggunya kita memperingati Paskah, kemudian nanti kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita jawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan 3 penderitaan Yesus saat disalib. Sebenarnya tidak hanya 3. Kalau kita hitung-hitung ada 5 penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebutkan 5, nanti anak-anak bisa menyebutkan 3 di antara 5 ini. Oke, yang pertama, mahkota duri. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Otomatis kan ini di atas kepala, nanti
kepalanya berdarah-darah gitu kan, itu penderitaan, sakit sekali. Ada yang mau coba? Tentu tidak. Yang kedua, dicambuk. Yang kedua itu dicambuk. Dan cambuknya bukan hanya cambuk biasa. Cambuknya itu ada duri-durinya, ada pakunya yang bisa merobek punggung, merobek ini apa namanya, kulit, sehingga ia penuh dengan darah. Dicambuk. Yang ketiga, ditikam lambungnya, ya kan? Ditikam lambungnya, lambungnya ini ditikam pada waktu Yesus minta minum, ya kan? Yang terakhir setelah dikasih minum itu ditikam lambungnya. Yang keempat, dipaku tangan dan kakinya. Aduh, ada yang mau nggak dipaku tangan loh ya, dipaku. Aduh, kita kena jepret aja udah nangis-nangis, ya kan? Ini dipaku tangan dan kakinya. Yang kelima, memikul salib. Kenapa memikul salib ini sebagai penderitaan? Karena salib itu berat, kayunya berat. Kayunya sudah berat, dipikul. Ayo kita bayangkan Tuhan Yesus memikul salib, ya kan? Kepalanya dikasih mahkota duri, lalu dia dicambuk, kemudian tangan dan kakinya dipaku, kemudian lambungnya ditikam, penuh dengan penderitaan. Namun Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita, bukti Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Oke anak-anak, sudah selesai 40 soal, sudah kita bahas secara bersama-sama. Ibu harap, harap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, belajar dengan baik, karena PAJ, penilaian akhir jenjang ini membawa kita untuk next level jenjang selanjutnya. Oke, Bu Kesi, kembalikan ke Pak Robert. Baik, terima kasih Bu Kesi untuk pemaparan materinya. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita semua ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kami dapat belajar bersama-sama membahas latihan soal untuk PAJ Pendidikan Agama Kristen ini, ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami, ya Tuhan, anak-anak kelas 6 yang akan melaksanakan PAJ kiranya dapat mengerjakan dengan baik, mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami perlaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.